Terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa akibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat yang lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana biasa pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 16 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yurni Satria. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraiannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئسal masir. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang mundur di waktu itu, waktu peperangan maksudnya, kecuali belok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya orang yang lari dari peperangan maka ditempatkan dalam neraka jahanam atau orang lari dalam perjuangan. Kemudian Allah menjelaskan ayat ini karena ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya, yaitu apa? Ya ayyuhallazina amanu iza laqitumul ladzina kafaru zaupan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang menyerangmu, maka jangan kamu membelakang mereka, itu mundur di situ adbarin. Jangan mundur dari lawan itu. Inilah, maka barang siapa yang mundur, maka dia akan masuk neraka jahanam. Tapi ada pengecualian. Tapi dia kecuali hendak menggabungkan dengan pasukan lain atau dengan bersiasat untuk menyerang dari tempat lain. Itulah yang ada pengecualiannya. Tapi kalau dia mundur lalu pergi, maka dia ditempatkan neraka jahanam. Itu ayat ini. Maka dipanggil di situ. Kemudian dijelaskan kepada kita dalam surah Al-Anfal bagaimana kalau orang yang demikian itu apabila di situ dikatakan An-Anfal 45 ya ayyuhalladzina amanu iza laqitum fi'atam fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, apabila kamu merangi musuh atau pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, yaitu zikir dan doa agar kamu beruntung. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir, berdoa kalau kita berhadapan dengan pasukan musuh, bukan kita berlari dari situ. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat Al-Anfal ayat 46 dan lebih lanjut, wa atiullaha wa rasulahu la tanaza'u fatafsalu wa tashaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Maka diperintahkan kepada kita taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya taat kepada Allah, jangan lari dari peperangan. Dalam konteks ayat ini, janganlah kamu berbantah-bantah menyebabkan kamu menjadi gentar, hilanglah kekuatanmu. Maka bersabarlah
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Kemudian dijelaskan bagaimana ayat 155 surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallu lahumul syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun alim. Sungguh orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan, yaitu pasukan muslimin dan pasukan musyrikin. Hanya saja mereka ditergelincirkan oleh setan disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat masa lalu. Sungguh Allah memberi maaf kepada mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat ini menjelaskan kepada kita secara langsung bahwa kekalahan kita itu disebabkan oleh dosa masa lampau. Maka berbanyaklah bertobat terhadap dosa-dosa yang telah lalu, maka kita akan mendapat kemenangan. Kemudian dijelaskan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunaini iz a'jabatkum kasratukum falan yughni ankum syai'an wa dhaqat alaikumul ardu bima rabuhat bima rahubat summa walaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukminin di banyak perang, dan ingatlah perang Hunain, yaitu jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tapi jumlah yang besar itu sama sekali tidak berguna bagi kamu. Kemudian kamu balik ke belakang, bumi Allah yang luas itu menjadi sempit, kemudian kamu berlari ke belakang, bercerai-berai atau tunggang langgang. Itu Al-Baqarah Al-Taubah 25. Dijelaskan kepada kita At-Taubah 27, summa yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi setelah menyadari kesalahan dalam perang Hunain, maka orang-orang bertobat, sehingga bagi orang yang dikehendaki Allah dia diterima tobatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, itu penggalan ayat, fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satra. Berpalingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Yaitu kita di sini dipesankan untuk istiqomah dalam beragama Islam. Di situ dikatakan kita tetap teguh menghadapkan kiblat. Jadi kiblat di situ di mana saja kita berada, itu arahnya ke sana. Arti kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah secara kiasan situ. Kemudian surah Al-An'am ayat Anfal 66 Allah berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atum sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum mi'ankum alpun yaghlibul alfaini biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kalian. Dia mengetahui bahwa ada kelemahan pada kamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dijelaskan juga pada ayat Al-Anbiya 35, Allah memberikan ujian kepada kita. Di situ dijelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut, panabluwakum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa
akan merasakan mati. Kami menguji kamu, ini ayat ini dikatakan intinya kami menguji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan. Hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Al-Anbiya ayat 100 ayat 35. Demikian penjelasan kepada kita. Jadi di situ dalam menghadapi apapun itu kita harus bersabar. Kemudian di dalam kalau berjuang jangan patah di tengah jalan, berjuang harus sampai terakhir, jangan belok ke belakang. Itulah dikatakan. Artinya kita istiqomah dalam kondisi itu. Mudah-mudahan kita tidak turun di tengah jalan. Jadi ikuti saja kemana jalan kita sampai terminal pertama. Terminal pertama yang maksudkan saya sini adalah kematian. Itu kita masuki terminal pertama untuk menuju terminal berikutnya. Nah, berapa lama terminal pertama itu wallahu alam tidak ada yang tahu, sebab karena tidak ada yang kembali setelah dia diturunkan di terminal pertama. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita bacakan di sini memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang saya bacakan ini jika ada kekeliruan itu karena keterbatasan yang ada pada kami, mohon dimaafkan. Semua kebenaran itu datang daripada Allah. Oleh karena itu ikutilah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Demikian, terima kasih kami ucapkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Teman-teman, kasih Bapak Haji Saad Murdi atas tadabbur Al-Qur'annya.